Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 111 sampai dengan ayat 120 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura.
Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 111 sampai dengan ayat 120. Terjemahan ayat 111. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berarti dia telah berbuat hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, dan Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Terjemahan ayat 112. Barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, lalu ia berlepas diri dengan melontarkan tuduhan kepada orang yang tidak bersalah, berarti dia telah membebani dirinya dengan memikul beban kebohongan dan dosa yang nyata. Catatan: yang dimaksud dengan kesalahan di sini ialah dosa yang diperbuat tanpa sengaja atau tidak tahu bahwa kesalahan itu termasuk larangan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa ialah kesalahan yang diperbuat dengan sengaja dan telah diketahui benar bahwa kesalahan itu adalah dosa. Terjemahan ayat 113. Kalau bukanlah karena karunia dan rahmat Allah padamu, telah pasti segolongan mereka berhasil dalam niatnya untuk menyesatkanmu dari hukum yang adil. Tapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri. Mereka tidak mampu membahayakanmu sedikitpun. Berkat Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmat serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Sangat besar karunia Allah kepadamu. Catatan: ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan kedua: lihat kembali peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Su'mah bin Uhairaq pada ayat 107 sebelum ayat ini yang hendak mempengaruhi Nabi supaya menyimpang dari keadilan. Terjemahan ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari percakapan rahasia mereka, kecuali percakapan rahasia yang menganjurkan orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengusahakan perdamaian dalam masyarakat umat manusia. Barang siapa yang melakukan demikian karena mencari keridhaan Allah, kami akan memberinya pahala yang besar. Catatan: maksudnya percakapan rahasia keluarga Su'mah yang hendak melemparkan kesalahan Su'mah kepada orang lain. Terjemahan ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk yang benar dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, kami biarkan ia dikuasai oleh niat jahatnya itu, lalu kami bakar di dalam jahanam. Itulah tempat kembali yang paling buruk. Catatan: pembicaraan masih berkisar pada peristiwa Su'mah. Setelah Tuhan memberi petunjuk kepada Rasul tentang duduk perkara Su'mah yang sebenarnya, maka Su'mah yang munafik itu kasak kusuk menghubungi kaum musyrik Mekah dan berusaha menghasut mereka supaya memusuhi Rasul. Terjemahan ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah
sungguh-sungguh ia telah sesat jauh sekali. Catatan, kembali ayat menerangkan masalah syirik untuk lebih diyakini bahwa tidak ada ampun untuk dosa syirik, sebab syirik adalah puncak paling parah dari kerusakan jiwa dan kesesatan akal. Terjemahan ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah benda-benda mati yang dikaitkan dengan wanita. Dengan itu, mereka hanya menyembah setan-setan yang paling durhaka. Catatan, maksudnya memuja dan memusatkan wawasan kepada benda-benda mati dalam memenuhi kepuasan jiwa atau menghilangkan kesusahan atau mencari pertolongan dari hal yang menakutkan yang bersifat gaib yang tak dapat diterjemahkan oleh akal sehat manusia. Catatan kedua, kebiasaan orang Arab sebelum Islam mengumpamakan perempuan dengan benda mati karena lemahnya. Bahkan hewan pun yang betinanya lebih lemah dibandingkan dengan yang jantan. Karena itu, berhala-berhala yang mereka puja itu dinamakan dengan nama perempuan, misalnya Lata dan Uzza. Catatan ketiga, tidak ada manfaat yang dapat diambil daripadanya seperti pohon kayu yang tidak berbuah dan berdaun, atau tanah pasir yang tandus yang tidak menumbuhkan apa-apa. Terjemahan ayat 118. Yang dikutuk Allah setan berkata, akan kurangkul bagian-bagian tertentu dari hambamu. Catatan, maksudnya nafsu manusia yang cenderung kepada kejahatan. Terjemahan ayat 119. Akan kusesatkan mereka dari kepercayaan yang benar. Akan kutumbuhkan dalam dirinya keinginan-keinginan menikmati kesenangan duniawi. Akan kuperintahkan berbuat sesat agar mereka benar-benar ikut memotong telinga ternak. Dan akan kuperintahkan supaya mereka merubah ciptaan Allah. Barang siapa yang mengambil setan menjadi pelindung selain daripada Allah, nyata benar ia merugi. Catatan, kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah memotong telinga ternak yang akan dipersembahkan kepada berhala. Binatang itu tidak boleh dimanfaatkan lagi untuk tunggangan, membajak tanah, pengairan, dan sebagainya. Ternak itu harus dibiarkan lepas bebas semaunya. Catatan kedua, maksudnya merubah agama Allah atau tauhid yang mengabdi hanya kepada Allah yang Maha Esa menjadi agama yang memuja berhala, agama tauhid, agama ciptaan Allah. Terjemahan ayat 120. Setan memberikan janji-janji dan menimbulkan angan-angan kosong pada mereka. Dan apa-apa yang dijanjikan setan kepada mereka itu hanyalah tipuan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan surat An-Nisa ayat 111 sampai dengan ayat 120. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.